mengizinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Salam jumpa kembali Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Apa kabarnya hari ini? Saya berharap di awal Oktober kita mempunyai sukacita dan semangat baru. Meskipun pandemi belum berakhir, tapi kita sudah merasakan adanya kelegaan sedikit. Ekonomi mulai berjalan menuju kepulihan, dan kita juga tetap menjaga kesehatan supaya tidak berbahaya dalam kehidupan yang kita jalani. Nah, oleh karena itu mari sekarang kita belajar bagaimana cinta kasih Tuhan, kesabaran Tuhan, kekuatan Tuhan menopang kehidupan kita sehingga kita bisa terus berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Bacaan firman Tuhan dari surat Roma pasal 12 ayat 9 sampai dengan 21. Surat Roma pasal 12 ayat 9 sampai dengan 21. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur di tengah suasana yang belum pulih ini, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Engkau tetap bersama dengan kami. Oleh karena itu, walaupun waktu kami ini sangat sulit, namun pakailah kami untuk menjadi alat Tuhan, menyatakan kebesaran kerajaan surga yang hadir di tengah muka bumi, menyatakan cinta kasih Tuhan yang selalu hidup, menyatakan kuasa-Mu tetap ada, hingga semakin banyak orang percaya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Berfirmanlah ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu tercurah. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan,
tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada seorang pelayan Tuhan, penginjil gitu ya. Nah, dia itu seorang muda, laki-laki, dan kemudian dia ditugaskan di sebuah desa yang agak jauh dari kota. Lalu desa itu masih sangat banyak penduduknya yang menyembah kepada berhala. Sudah ada yang percaya kepada Kristus, tapi sangat sedikit. Nah, ditugasilah pendeta atau penginjil muda ini untuk menggembalakan umat Tuhan di sana, sekaligus menyatakan kebesaran kasih Tuhan. 5 tahun dia kerja di sana, tetapi hasilnya tidak terlihat banyak. Orang-orang desa banyak yang tidak suka kepada dia, bahkan akhirnya setelah 5 tahun dia diusir karena menganggap mengganggu kepercayaan penduduk di sana. Karena orang-orang yang sudah bisa menjadi Kristen meninggalkan kepercayaan adat. Tidak lagi upacara ini, tidak lagi upacara itu. Dan itu dirasakan oleh penduduk menjadikan kehidupan mereka terganggu. Karena panennya tidak sebagus dulu-dulu ketika semua penduduk menyembah kepada berhala. Ya. Ada orang-orang yang sudah tidak menyembah pada berhala, ini yang dikatakan sebagai penyebab kegagalan panen. Karena dewa mereka tidak mau, ya, ada orang yang tidak menyembah. Nah, orang Kristen mengatakan sama, kegagalan panen itu karena kamu yang tidak menyembah kepada Allah yang hidup di dalam Yesus, karena dialah pencipta alam semesta. Terjadi pertengkaran ya, di antara mereka sendiri. Akhirnya dengan segala kesedihan, penginjil ini pergi dari desa tersebut. Lalu dalam perjalanan pulang dia merasa gagal. Dahlah, aku tidak berhasil. Ya. Oleh karena itu aku mau kembali ke tengah keluargaku dan aku mau berbisnis. Gitu. Nah, dia meninggalkan tugas penginjilannya dan kembali belajar bisnis. Lalu dia mulai bisnis, kemudian dia mulai merintis untuk kehidupan berumah tangga dan sebagainya. Kira-kira butuh waktu 7 tahun. Dia bisa sampai puncak bisnis, artinya belum kekayaan melimpah, tapi dia sudah berhasil ya. Dengan beberapa banyak karyawan, ya tidak sampai ribuan, tetapi ada ratusan karyawan yang sudah dia miliki. Wah, dia sukses gitu ya. Keluarganya hidup dengan sejahtera, walaupun anaknya masih kecil tapi juga nurut dan baik. Dan dia katakan, ya inilah mungkin kehendak Tuhan dalam hidup saya. Nah, dia memang masih rajin ikut ibadah bersama dengan keluarganya. Satu hari, ketika perayaan Paskah tiba, dia bersama keluarganya itu ikut kebaktian, ya, kebaktian di jemaat. Lalu ketika selesai ibadah, ada kira-kira 20 orang anak muda yang datang kepada dia. Dia katakan, "Pak Pendeta." Wah, dia kaget. "Ah, saya bukan pendeta." "Ah, Bapak tetap pendeta." "Tidak, saya bukan pendeta. Saya sekarang menjadi pengusaha." Ya. Lalu, "Kalian siapa? Kok bisa panggil saya pendeta?" Dan mereka mengatakan, "Kami ini adalah anak-anak yang tinggal di desa kecil, tempat Bapak dulu melayani. Waktu Bapak pergi dari desa kami masih kecil-kecil. Tetapi kami ingat akan firman yang Bapak taburkan. Nah, sekarang kami menjadi pemuda, tapi kami belum dibaptis." "Lah kenapa?" "Kami merindukan pendeta kami itulah yang membaptis kami." Waduh, pengusaha muda yang bekas pendeta itu bingung. Dia sudah tidak lagi melayani, sekarang menjadi pengusaha sukses, tetapi ada 20 nyawa yang pernah mendengar firman yang diberitakan, kemudian merindukan untuk dibaptis oleh dirinya. Dia katakan, "Maaf adik-adik, saya tidak bisa lagi." Lalu anak-anak muda itu mengatakan, "Sebetulnya kami di sini cuma 20, tetapi bersama dengan orang tua kami jumlah kami hampir 100. Adik kami, kakak kami, keluarga besar kami, hampir 100 merindukan bagaimana Bapak bisa membaptis kami." "Loh, apakah di sana belum ada pendeta?" "Belum ada."
Jadi selama 7 tahun aku pergi belum ada. Tetapi kurun waktu itulah yang menjadikan banyak orang datang kepada Yesus. Karena orang-orang Kristen di sana dengan gigih menyadarkan saudara-saudara kami sekampung kegagalan panen justru karena kita tidak menyembah Allah yang hidup. Tetapi Allah-Allah atau ilah-ilah yang mati, yang memeras kita, yang menteror kita, yang membuat kita jadi susah dan tertekan. Nah, satu demi satu, keluarga besar di kampung itu mulai menyadari. Menyembah Allah yang hidup penuh dengan sukacita damai, menyembah ilah-ilah yang mati diteror. Kalau kamu gak nyembah, kamu gagal panen. Kalau kamu gak nyembah, kamu sakit. Kalau kamu gak nyembah, kamu mati. Waduh. Mereka mulai berpikir, kok penyembahan dengan cara yang berbeda ya? Ketika orang-orang Kristen di sana mengalami juga gagal panen, tapi mereka punya sejahtera, punya damai, hidup dalam, ya katakan sama-sama miskin, tapi berbeda sekali. Mereka tetap bisa menikmati kehidupan dalam kemiskinan, sementara yang gagal panen, penyembah ilah itu isinya uring-uringan, kemarahan, kebencian, kejengkelan. Nah, banyak orang melihat perbedaan ini. Nah, mereka merasakan apa yang menjadikan orang Kristen itu dalam kemiskinan bisa damai. Ketika mereka panen, ada keberhasilan, mereka tetap damai, tidak menjadi sombong, tidak membeli segala sesuatu secara berlebihan. Mereka justru menabung supaya ketika ada kegagalan, mereka masih punya simpanan. Hidup yang berhikmat, hidup yang baik. Yang akhirnya banyak ditiru. Nah, dikatakan kami merindukan Bapak untuk membaptis kami. Jadi apakah tidak boleh kalau Bapak sudah menjadi pengusaha sekarang membaptis kami? Nah, pendeta itu bingung. Lalu dikatakan begini, baiklah anak-anak muda, adik-adikku. Saya akan mempergumulkan kembali dalam iman. Saya akan tanya pada keluarga apakah istri ini mengizinkan. Lalu apakah gereja juga mengizinkan saya kembali menjadi pelayan Tuhan untuk membaptis kalian. Setelah melalui proses butuh waktu beberapa waktu ya, tidak pendek, hampir 2 tahun. Akhirnya istri mengatakan, baik, saya akan mengambil alih proses untuk berdagang. Kalau kamu kembali terpanggil di dalam pelayanan silahkan. Tapi tidak tinggal di sana loh ya, kembali loh ke kota. Nah, ini juga bingung ya, udahlah sekarang ini kan sudah ada kendaraan, jadi tiap minggu saya akan ke sana, mungkin seminggu 2 kali, atau seminggu 1 kali hari Minggu, tapi kemudian ditambah 1 kali lagi untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang dipadatkan. Jadi sebulan bisa beberapa kali, nanti bisa diatur lah gitu ya. Dan orang ini kembali menjadi penggembala di desa tersebut. Ya, gerejanya mengizinkan melalui proses juga, akhirnya dia menggembalakan kembali jemaat di sana. Betul, ketika dia kembali ke sana dia terkejut. Kira-kira hampir 100 orang siap untuk dibaptis. Tidak ada yang sia-sia. Ketika dia menabur, memang butuh waktu untuk ditumbuhkan. Tuhan Yesus pernah memberikan perumpamaan semak duri. Ada yang tumbuh, ada durinya. Dan dia tidak melihat itu bahwa banyak duri-duri. Dan dia tidak tahan, oleh karena itu dia lari. Tetapi apa yang sudah ditanam sebagai benih, Roh Kudus terus menghidupkan. Dan situlah menariknya. Bagaimana orang yang setia melakukan pekerjaan bukan karena kesombongan, bukan untuk cari nama, bukan untuk kepentingan diri, akhirnya menyadari pekerjaannya diberkati Tuhan. Nah, firman Tuhan dalam Roma 12 juga mengatakan hal yang sama. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ya. Jadi tulus. Walaupun sudah 5 tahun bekerja belum ada hasilnya, jangan kita pura-pura kemudian sudahlah. Gitu ya. Atau putus asa. Bukan kepada pura-puraan, tetapi lebih tepat mungkin kepada putus asa di sini. Pura-pura juga ada ya. Tapi firman Tuhan mau mengajak kita juga untuk tetap mengasihi dengan ketulusan. Jangan kerajinanmu kendor, ya, jangan mudah putus asa. Gitu. Dan akhirnya ketika pendeta muda ini kembali melayani, dia disadarkan tidak boleh mudah putus asa. Duri dan onak akan selalu menusuknya. Tetapi ketika dia dekat dengan kehidupan di dalam Kristus, maka kesembuhan demi kesembuhan akan dia alami. Dan banyak orang akan merasakan cinta kasih Kristus yang ditaburkan.
Benih itu harus ditumbuhkan dengan perawatan cinta kasih. Nah, dari peristiwa ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita mau belajar. Apa yang sudah kita tabur sebagai benih-benih di tengah keluarga. Mungkin saat ini ada anak-anak muda kita yang jauh dari Tuhan, doakan dan berperilakulah tetap baik kepada mereka. Saatnya mereka juga akan dituai karena Kristus atau Roh Kristus akan menyadarkan mereka. Jangan kemudian kita menjadi keras, lalu mengancam, lalu marah-marah, jangan. Tetapi jalani dengan kesabaran, jangan kendor cinta kasih kita kepada mereka untuk menyatakan kebaikan Tuhan. Bersukacita dan berpengharapan dalam segala perkara. Bertekunlah di dalam doa. Di benih yang sudah kita tabur di tengah keluarga, kalaupun saat ini belum kelihatan tumbuh, jangan putus asa. Terus sukacita, Kristus bagikan, jangan putus asa di dalam doa. Terus kita berdoa, ya, supaya pada saatnya benih itu ditumbuhkan. Jangan sampai tertindas onak dan duri. Kalaupun kita tertusuk duri, kita minta disembuhkan oleh Tuhan, dan benih yang ditanam juga dikuatkan supaya duri itu tidak membusukkan benih yang kita tanam. Kalau kita menanam benih di tengah masyarakat, di tempat di mana kita tinggal, bukankah sekarang banyak masyarakat yang sedang mengalami kegoncangan, ya? Goncang ekonomi, goncang juga rumah tangga, dan goncang juga iman. Ada banyak rumah tangga yang mengalami goncang karena ekonominya susah, dan mereka berpatokan rumah tangga itu kuncinya ekonomi, padahal itu patokan yang salah. Rumah tangga di dalam Kristus, patokannya adalah Kristus, kekuatannya Kristus, kunci keberhasilan Kristus. Ekonomi boleh merosot, tetapi ketika iman diteguhkan, kerajinan tidak kendor untuk terus berdoa dan tidak putus asa, maka kita akan tetap hidup. Duri boleh menusuk, tapi tidak akan membuat kita busuk, karena Tuhan akan menyembuhkannya. Nah, berkaryalah di tengah masyarakat, katakan, sampaikan kepada mereka yang membutuhkan. Di tengah lingkungan gereja, banyak saudara kita juga mengalami tergoncang. Mereka tertusuk duri-duri kehidupan. Di tengah pandemi seperti ini, ada banyak orang menangis. Mari kita katakan, biarkan duri yang sudah menusuk hidupmu itu disembuhkan oleh karya Kristus. Jangan pernah putus asa, kita sampaikan. Yesus berkuasa menghidupkan. Yesus berkuasa menyembuhkan luka hatimu, luka batinmu, kegelapan pengharapanmu itu bisa diterangi kembali oleh Kristus. Ya, kasih itu jangan pura-pura, sampaikan terus. Kita melayani mereka. Ada masyarakat yang membutuhkan kehadiran saudara sebagai pelayan Tuhan. Ya, jangan kita lihat, waduh kok belum berhasil. Tuhan sedang memproses. Ada saatnya kita melihat benih-benih itu akhirnya bertumbuh dan sukacita kita akan berlimpah. Jangan tinggalkan proses pelayanan saudara dalam kehidupan saudara. Sebab saudara adalah pelayan-pelayan gereja yang dipanggil oleh kebangkitan Kristus. Selamat berkarya, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita berdoa. Bapa di surga, ajarkan pada kami ketika kami tertusuk duri, kami tidak kesakitan berlebihan sebab kami punya Tuhan yang menyembuhkan. Ketika kami tertusuk duri, kami tidak marah atau kecewa, tetapi kami mau mencari kesembuhan juga di dalam Kristus. Jangan biarkan kami meninggalkan Engkau, supaya kasih kami kepada Engkau tidak pura-pura, kerajinan kami tidak kendor, doa kami tiada putus, harapan dan sukacita kami senantiasa dibangkitkan. Keluarga kami dipulihkan, masyarakat di mana kami tinggal dipulihkan, gereja Tuhan juga dipulihkan ketika kami dengan tekun melayani mereka. Pakailah kami sebagai pelayan Tuhan, supaya dengan kekuatan kebangkitan Kristus, gereja-Mu tetap hadir, membawa kehidupan, membawa sukacita, dan membawa kabar baik. Berkaryalah ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku.
terbaik. Pasti yang